Oke, selamat sore ya. Kita saat ini mau membahas dua buah LED jagoan ya dari Juragan Lampu. Dari Juragan Lampu Jungki Wenas ya, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Produknya adalah seperti ini. Jadi dua buah bohlam ini adalah bohlam yang kita unggulkan ya, kita unggulkan. Salah satu lah ya dari beberapa produk yang kita unggulkan, kita mau bahas di sini. Bohlam ini adalah bohlam pilihan yang kita tawarkan kepada calon customer nih yang mau beli. Oke, kepotong sedikit ada telepon. Jadi ini bohlam yang kita unggulkan ya. Untuk Anda bisa beli. Apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini mempunyai keunggulan syarat-syarat bohlam bagus ya. Anda bisa beli bohlam ini jika Anda berminat. Saya berharap Anda nonton dulu video ini sebelum Anda beli. Jadi supaya Anda tahu apa yang Anda beli. Jadi bukan beli kucing dalam karung atau beli udang di balik bakwan. Seperti itu ya. Oke, bohlam ini bohlam yang paling terang ya di kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi kelasnya masing-masing maksudnya adalah di jagoannya dia gitu. Jadi kalau ini adalah di kelas satu warna. Ini adalah di kelas 3 warna. Jadi bohlam ini paling terang di satu warna, bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, satu warna ini adalah bohlam di 6000 Kelvin satu warna, warna putih. Nah, bohlam ini bisa 3 warna, bisa menghasilkan 3 warna, bisa menghasilkan warna putih, putih kuning, kuning. Ya, putihnya 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini bisa 3 warna, bohlam ini bisa satu warna. Bohlam ini juga memiliki masing-masing teknologi di kelasnya ini yang paling tinggi. Ya, paling tinggi. Oke, kita demokan dulu ya nyalanya. Nah, ini bohlam satu warna. Satu warna ini adalah bohlam ya cuma bisa satu warna aja, low beam dan high beam ya warnanya putih. Nah, ini low beamnya, ini high beamnya. Bohlam ini paling terang di satu warna karena bohlam ini bisa 53 watt real. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, bohlam ini real 53 watt dan tidak ngedrop. Satu warna 6000 Kelvin. Bohlam ini, bohlam terbaru yang kita punya ini juga terbaru. Jadi kita tawarkan terbaru ini di bulan Ramadan ya. Saya harap nanti habis Lebaran kita penjualannya dititik beratkan di sini gitu ya. Nah, ini adalah bohlam 3 warna. Bohlam ini paling terang ya di kelas 3 warna. Nah, kita demokan bagaimana sih dia 3 warnanya. Nah, ini kita coba nyalakan. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya ya. Nah, ini bisa warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi, dia bisa berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Ya, jadi bisa berubah warna putih, putih kuning, kuning di lampu dekatnya. Kalau lampu jauhnya tetap warna putih. Ini lampu jauh. Ya, ini lampu dekat. Lampu dekat putih, lampu dekatnya putih kuning, lampu dekatnya kuning. Lampu jauhnya warna putih. Nah, kalau bohlam ini satu warna, lampu dekat atau lampu jauh ya warna putih aja. Nah, ini putih lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya juga putih. Ya. Jadi bohlam ini mempunyai masing-masing keunggulan. Bohlam ini menghasilkan watt 53, paling terang. Ya, paling terang. Bohlam ini ya kita lanjut. Udah sampai mana tuh yang telepon? Ada yang telepon adalah nawarin properti ya. Kadang-kadang makanya kalau nggak diangkat, kalau diangkat nawarin properti. Oke, udah sampai mana tuh saya lupa. Jadi bohlam ini bohlam yang terbaik di kelasnya ya. Bohlam ini 53 watt, bohlam ini 30 watt. Bohlam ini 30 watt dan kita berbicara real ya. Kita berbicara real. Jadi kita tidak berbicara yang tidak real karena banyak di online jualan tidak real. Tidak realnya dalam arti wattnya digede-gedein gitu ya. Kenapa sih mereka menjual watt yang digede-gedein? Kenapa nggak jujur aja? Satu, mereka nggak mengerti apa yang mereka jual. Mereka tidak mempunyai alat ukur. Mereka tidak mempunyai istilahnya basic teknik penjualan di lampu LED. Mereka hanya copy paste. Mereka tidak tahu apa yang dia jual. Kebanyakan seperti itu.
ya. Jadi kita juga tidak bisa bilang dia nggak mengerti. Kenapa? Karena dia ya cuma copy paste aja. Dia cuma tahu, kadang-kadang cuma dropshipper, ya reseller segala macam. Nah kalau Anda beli di saya adalah Anda langsung berhubungan dengan saya sendiri, Jungki Wenas gitu ya. Makanya saya membuat dus Jungki Wenas juragan lampu, ya seperti itu. Jadi ya ini produk dari kita. Wah mana mungkin sih si Jungki bisa bikin merek atau bisa bikin lampu. Sekarang begini, kita bilang ya, Anda tahu nggak mobil Toyota atau mobil Daihatsu? Itu mobilnya Avanza misalnya Toyota. Itu kan dalamnya bukan buatan Toyota semua. Contohnya bannya dari Bridgestone atau bannya dari Dunlop. Akinya dari GS atau Yuasa. Itu kan bukan buatan Toyota juga. Eh, businya pakai NGK, itu juga kan bukan buatan Toyota. Klaksonnya pakai Denso, apa itu buatan Toyota? Bukan. Ya, kacanya buatan Mulyagla, kaca depan atau kaca samping buatan Mulia Glass, itu juga apa? Bukan buatan Toyota. Bener nggak? Toyota mungkin hanya mendesain atau membuat rangka atau hanya membuat body. Nah sama, ada orang bilang, mana mungkin si Jungki Wenas bisa bikin. Memang ini bukan saya yang bikin, tetapi saya mengkalibrasi, saya men-setting supaya saya siap jual untuk menawarkan kepada Anda. Makanya kita kasih merek adalah Jungki Wenas. Di sini ada logonya JL, juragan lampu artinya. Dan di sini ada stiker garansi dari kita, JL juga. Dan di sini sudah kita emboss Jungki Wenas. Jadi ini benar-benar sudah saya kalibrasi dari kita. Nah, ada logonya tertulis Jungki Wenas. Nama saya sudah diukir di sini. Ya, dan di sini juga ada segelnya, JL. Jadi ini produk adalah produk saya, ya, Jungki Wenas punya. Siapa itu Jungki Wenas? Ya saya sendiri nih di depan Anda yang sedang ngomong ini Jungki Wenas. Ya, seperti itu. Namanya aneh ya, saya tidak tahu karena diberikan oleh orang tua seperti itu ya nama saya taruh di sini. Itu aja intinya. Ya. Jadi jangan sampai ada orang bilang, mana mungkin si Jungki Wenas bisa bikin lampu LED. Ya, kita berbicara seperti Toyota, Daihatsu. Ada mobil Avanza atau ada mobil Xenia. Mobil tersebut kan bukan cuma Toyota yang bikin atau cuma bukan Daihatsu yang bikin, tetapi ada komponen-komponen lain seperti saya ngomong, shocknya pakai Kayaba. Apakah Toyota bikin? Tidak. Bannya dari Bridgestone, apakah Toyota bikin ban? Tidak. Busi NGK, apakah busi si Toyota bikin? Tidak. Filter olinya dari Denso. Denso apakah Toyota bikin? Tidak. Jadi semua dirakit oleh Toyota, jadilah sebuah mobil. Nah ini memang dirakit oleh pabrikan LED, sudah dirakit, adalah kita tinggal setting kalibrasi supaya cocok untuk market di Indonesia. Karena kenapa? Banyak orang menjual LED atau banyak orang membeli LED nggak paham untuk setir kiri atau setir kanan. Itu satu hal. Kedua adalah cocok tidak di mobil dia. Karena desain tiap-tiap reflektor tiap-tiap mobil itu berbeda. Makanya kita harus mencocokkan, makanya ada yang namanya setting dan kalibrasi. Anda beli di saya akan setting dan kalibrasi, saya maksimalkan untuk mobil apa. Contohnya Anda beli untuk Avanza ya, saya akan kalibrasi untuk Avanza. Anda beli untuk Innova ya akan kita kalibrasi untuk Innova, seperti itu. Ya, jadi Anda beli bukannya seperti beli jadi tinggal pasang bukan, tetapi kita lebih ke mobilnya untuk mobil apa ya, seperti itu. Syarat bolam bagus adalah satu, watt dan luxnya harus gede. Nah, kita kita harus membandingkan watt dan luxnya ini terhadap halogen. Jadi kalau ada orang yang menjual LED, dia bilang LED dia bisa 50.000 lumen, bisa 60.000 lumen, bisa berapa ratus ribu lumen pun dia juga asal bisa ngomong juga bisa. Saya juga bisa ngomong ini 500.000 lumen, ini 20 atau ini 2 juta lumen, saya juga bisa ngomong begitu. Tetapi masalahnya Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, berarti Anda orang yang gampang dibohongin. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Tetapi kalau Anda tidak percaya, ya Anda benar ada di video ini. Ya, Anda follow video saya, Anda follow YouTube channel saya. Jadi, lumen itu jujur terus terang saya tidak bisa mengukur. Ya, semua juga tidak bisa mengukur. Kalau asal nulis atau asal ngomong mungkin bisa. Tetapi kalau ngukur tidak bisa. Ya, kenapa saya bilang tidak bisa? Tolong dibuktikan coba yang menjual LED 50.000 lumen. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya supaya Anda tahu ini terangnya seberapa? Nah, kita uji. Bohlam ini halogen ya. Halogen ini 55 watt. Ini adalah bohlam standar mobil Anda merek Philips atau Osram.
Bohlam ini 55 watt akan kita ukur menggunakan lux meter itu adalah 1000 lux. Ya, itu adalah 1000 lux. Nah, metode pengukuran 1000 lux ini bisa mempengaruhi besar kecilnya. Kenapa? Karena dia ada bantuan payung dan tidak ada. Jadi kalau kita mengukur ke arahnya begini mungkin bisa terbaca 1000. Tetapi kalau begini dia akan mendapatkan bantuan. Jadi rata-ratanya kira-kira 1000 lux. Kenapa saya bilang rata-rata? Karena kita penjumlahan. Saya seperti kuliah di teknik waktu ada praktikum pasti kan merata-rata. Jadi percobaan pertama hasilnya berapa, percobaan kedua hasilnya berapa, dijumlahkan, dibagi, itu namanya rata-rata. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, metode itu kita pakai di sini. Jadi kita anggap kita sedang praktikum. Ya. Nah, kita akan mengukur, saya sudah biasa mengukur ini kira-kira adalah 1000 lux. Ya. Outputnya adalah 1000 lux kira-kira, ya. Dan di 55 watt. Jadi sudah merupakan patokan kita gitu loh. Nah, ini 1300. Jadi kalau ini diukur dari samping ya. Kita anggap dia 1300 di 59 karena biasanya di 55 saya malas mengejas wattmeter saya lagi. Jadi kita anggaplah dia 1300 saja ya. Kita ukur di sini dengan jarak ukur yang sama. Jadi kita anggap dia 1300 deh. Ya. Kita mau anggap dia 1500 pun tidak masalah. Intinya pokoknya halogen ini kita anggap 1300 gitu aja. Kita mau menganggap dia lebih besar 1500 pun tidak masalah. Ya, kita lanjut setelah ada telepon dan habis masang mobil customer datang. Kalau halogen standar itu tadi kita ukur adalah 1300 lux ya, kita anggap. Karena kenapa? Biasa saya dengan patokan 1000 lux. Kan saya sudah bilang, kita berpatokan pada watt 55 dan kalau H4 itu ada bantuan mangkok. Jadi kalau kita ukur pasti dia akan lebih gede gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung 1300 atau mau 1500 pun tidak masalah, adalah kita hanya sebagai perbandingan ya. Dan tadi wattmeter itu menghasilkan 59, jadi sekitar 60 watt, jadi besar ya. Sedangkan kalau standar kan 55 watt saja untuk low beam ya. Nah, kita akan mengukur kalau di LED 3 warna ini berapa. Anda langsung aja fokus ke sini membaca, karena handphone saya juga, kamera saya sedang dicas, jadi kita tidak bisa banyak geser-geser, tapi Anda langsung baca saja. Nah, ini kita nyalakan dan hasil outputnya 3000, berapa tuh? Kita cari nilai maksimumnya ya, kita dengan diputar. 3800 sekian ya. Ya, 3800 lebih lah. Ini udah naik 200 lux dibandingkan yang versi yang biru ya. Kelihatan nggak tuh? Fokus nggak? Saya nggak tahu. 3900 luxnya ya. Kita di sini tidak untuk bermain curang, untuk membohongi Anda. Malu saya kalau bohongin Anda. Intinya adalah ini untuk mengedukasi dan sebagai patokan saya. Ini adalah versi terbaru dari bohlam JL3 yang kita kasih nama adalah Jungki Wenas. Tadi saya sudah memberikan di sini ada embossnya. Jadi bohlam ini lebih terang sedikit memang, tidak banyak dibandingkan yang versi lama. Ya, versi lama adalah warna biru dengan pantat silver. Versi sebelumnya lagi adalah full biru. Ada kabel pendek, ada kabel panjang. Ya, jadi versi itu banyak sekali. Upgrade terakhir all new adalah tipe ini watt merah silver. Ya, double copper PCB. Ya, lebih terang, jadi 3900 lux. Tadi cuma 1300 halogen, jadi kita bilang berapa kalinya tuh? 3 kalinya lah ya, lebih terang. Nah, sekarang kita mengukur yang ini. Ini adalah 55 watt dan ini adalah 30 watt ya. Nah, kita akan tunjukkan, Anda fokus saja ke sini angkanya. Jadi kita bukan buat bermain curang, tetapi untuk memberitahu bahwa berapa sih kekuatannya gitu loh. Nah, ini kita sudah nyalakan dan kita akan mengukur. Nah, ini mencapai berapa tuh? 7 ribuan ya. Kita cari nilai maksimumnya. Ya, 7500, 7600 lux. Jadi bohlam ini bisa berapa kalinya tuh kalau 1300? Agak sulit yang ngitungnya ya. 1300 ini 7500 itu berapa kalinya ya? Kalau halogen 1000, kalau ini 7000 berarti kan 7 kalinya. Kalau 1300 ya Anda hitung sendiri lah. Setidaknya ini 5 sampai 6 kalinya lebih terang. Kalau ini sekitar 3 kalinya lah.
Ya, jadi Anda bisa membandingkan sendiri ya. Jadi kita bukan buat bermain curang, kalau saya bilang terang ya saya bilang terang, kalau saya bilang tidak terang ya tidak terang. Karena saya juga kalau beli barang nggak mau dibohongin orang, intinya seperti itu. Karena saya hobi. Ya, saya juga bukan pedagang murni. Kalau pedagang murni, barang jelek atau bagus, pokoknya gua harus laku. Barang jelek juga harus laku, barang bagus juga harus laku. Kalau hobi, bagus doang yang kita mau jual. Kalau nggak bagus, saya nggak mau jual. Seperti itu. Ya. Oke, jadi bohlam ini bisa 3 kali lebih terang daripada halogen. Bohlam ini bisa ya 6 kali lah lebih terang. Nah, keunggulan lain bohlam ini bisa 3 warna. Ya, jadi kalau bohlam ini bisa 3 warna, bohlam ini satu warna, warna putih doang. Nah, warna putih ini pada saat kalau tidak hujan atau jalanan biasa, bohlam ini akan sangat kinclong, akan sangat terang. Anda jalan tol, ini akan sangat terang. Anda jalan di tol malam di Trans Jawa, ini akan sangat terang. Ya, kalau Anda jalan di jalanan gelap, ini akan sangat terang. Tetapi jika ada hujan, ada kabut, habis hujan, jalanan basah, ini akan payah. Ya, akan payah jika dibandingkan ini. Anda bisa mengganti modenya ini. Awalnya warnanya putih, Anda bisa ganti warna menjadi putih kuning. Anda bisa mengganti warna menjadi kuning. Jadi ini lebih unggul untuk segala cuaca. Kalau ini lebih unggul di jalanan kering, seperti itu. Ya, jadi bohlam ini adalah bohlam jagoan atau bohlam yang istilahnya yang nantinya akan kita lebih tawarkan ya, karena bohlam ini masing-masing mempunyai kelebihan yang sangat-sangat. Yang pertama adalah bohlam paling terang di kelasnya. Ini kelas 3 warna, ini di kelas 1 warna ya. Tadi kita sudah lihat watt dan luxnya. Luxnya lah, saya tidak mau ngomong soal lumen karena saya tidak mempunyai alat ukur lumennya ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, bro. Saya sudah coba ya, saya berani ngomong, saya berani coba. Ya, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini real 30 watt ya 30 watt, tidak ngedrop. Ya. Bohlam ini 53 watt. Bohlam ini juga tidak ngedrop. Tetapi bohlam ini ada hubungan dengan suhu. Jadi suhu, maksudnya suhu itu ada temperatur. Jadi kalau ruangan mesin Anda panas, dia akan turun wattnya ke 42. Tetapi suhu temperatur ruangan mesin Anda sudah dingin, dia akan naik lagi kembali ke 53. Jadi bohlam ini adalah variabel, naik turun. Dia akan menurunkan wattnya jika suhu ruangan mesin panas. Contohnya Anda macet, suhu ruangan mesin kan panas, nah dia akan wattnya turun ke 42. Tetapi kalau Anda sudah jalan lagi mobilnya, kan ketiup angin tuh ruangan mesin dingin dan dia wattnya akan naik ke 53. Jadi LED ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop, udah turun nggak bakal naik lagi. Tapi kalau ini variabel, naik turun bergantung dengan suhu. Ya, LED ini keunggulannya seperti itu. Nah, kalau LED ini 30 watt manteng. Karena di rentang 30 watt itu masih boleh dibilang masih aman. Tetapi kalau main di 50 watt, panas itu lifetime dari chipnya akan berkurang, makanya dia menurunkan wattnya. Ya, jadi bohlam ini dua-duanya tidak ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah adjustable. Kalau Anda beli bohlam yang tidak adjustable, Anda rugi. Kenapa sih perlu adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Jadi bohlam ini bisa adjustable. Bohlam ini bisa adjustable. Ya, tujuannya apa? Supaya ya itu menggeser bayangan gelap, ya, membentuk cut off, memfokuskan sinar, ya. Nah, LED yang bagus adalah tanpa bayangan gelap. Nah, kita akan tunjukkan LED ini, ya. LED ini bukan salah satu sih, LED yang paling terbaik untuk tipe double heat copper pipe, LED H4 tanpa bayangan gelap. Ya, kita tunjukkan. LED ini tanpa bayangan gelap. Ya, kita akan tunjukkan nih. Nah, ini LED nggak ada bayangan gelap bro sama sekali itu. Anda lihat. Kalau LED yang ada bayangan gelap di sini akan hitam batang begini, ya. Nah, seperti tangan saya di sini. Nah, ini ada bayangan gelap hitam. LED ini nggak ada bayangan gelap bro, ya. LED ini nggak ada bayangan gelap. Jadi LED ini saya bilang sama seperti LED sorotan atas bawah fokusnya. Jadi akan padat dan lebar.
Kalau Anda memakai LED sorotan atas bawah saja, dia akan padat saja, tapi kurang begitu lebar. Tetapi kalau Anda pakai LED ini, tanpa bayangan gelap, berarti dia akan padat dan dia akan lebar. Makanya saya merekomendasikan Anda beli tipe itu. Ya, dibandingkan Anda beli DHP tipe lain yang bayangan gelapnya besar, dia ngedrop, ya. Nah, LED ini memang memiliki bayangan gelap tuh. Tetapi karena dia adjustable, kita bisa menggeser bayangan gelap, jadi bayangan gelapnya tidak di pusat reflektor, ya. Jadi ini memang LED bayangan gelapnya gede. Ini di mode putih kuningnya. Nah, ini di mode kuningnya, ya. Bayangan gelap LED ini memang gede, tetapi karena dia adjustable, kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Jadi kita bisa geser tuh bayangan gelapnya. Jadi tidak difokus di tengah, ya, karena miring naruhnya, ya, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah bolam ini tidak boleh storing. Bolam bagus itu tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing, bolam ini juga tidak storing. Ya, tidak storing itu adalah tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda. Ya. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan dari LED ini teknologinya double cooper. PCB, ada heatsink dan ada kipas. Bolam yang versi ini adalah bolam yang sudah di versi upgrade. All new upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipas. Lebih cepat, silent, bahan body material untuk pendinginan. Jadi body material untuk pendinginan itu penting ya. Karena satu badan ini adalah untuk pendinginan. Karena LED itu adalah musuhnya panas. Jadi panas itu dia butuh dilepas. Nah, bagaimana cara melepas panas secara cepat ya? Tentu dari bodinya. Jadi body ini ternyata ya ada aluminium, ada campuran aluminium, ada campuran bauksit, ada campuran nikel. Nah, komposisi itu menyebabkan jadi bahan tersebut mempunyai koefisien lepas panas itu berapa. Nah, yang ini adalah LED all new, jadi belum ada perbandingan yang lamanya. Jadi ya begini aja kita bahas. Nah, kalau ini yang dengan versi yang lama, versi yang biru, ini lebih cepat melepas panas karena dari bodinya ini, bahan pembuatnya ini berbeda dengan yang lama. Ya, jadi dari teknologi pendinginan untuk heatsinknya ini lebih bagus dan kipasnya juga sudah upgrade seperti itu. Ya, jadi keluarlah versi all new dengan red silver. Ya, dengan merek adalah Junkee Wenas. Sekali lagi, mereknya apa? Junkee Wenas juragan lampu. Nah, kalau Anda mau beli LED ini, Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Silakan, nanti saya kasih linknya. Dan jangan lupa buat Anda yang sudah beli, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya bisa kalibrasi untuk mobil Anda lebih maksimal hasilnya. Ya, jadi ini 3 warna, ini 1 warna. Pemasangan juga PNP ya untuk tiap-tiap mobil. Bolam ini juga nggak ribet pemasangannya. Ini tanpa driverless, tinggal colok soket saja. Ini juga driverless tanpa driver, jadi tinggal colok soket. Ya, bolam ini bolam-bolam terbaik yang saya punya, yang akan saya tawarkan ke yang membutuhkan lampu terang ya. Salah satunya adalah tipe ini. Ini adalah JL55 ya. Ini adalah sebenarnya sih JL3, tetapi banyak yang menirukan atau mengikuti penjualan saya JL3 padahal itu bukan produk saya ya. Makanya kita ganti aja lah namanya Junkee Wenas ya. Makanya kita di sini kita kasih emboss Junkee Wenas. Jadi tidak bisa namanya tiru meniru lagi gitu ya. Junkee Wenas adalah nama saya sendiri ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Oke. Ini untuk tipe H4 ya. Nanti di kesempatan kemudian kita akan membahas mengenai tipe untuk fog lamp ya. Oke, ini bolam 1 warna 6000 Kelvin, ini bolam 3 warna 4300, 6000 dan 3000. Mana yang cocok untuk mobil Anda ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini bolam harganya lebih mahal dibandingkan tipe ini. Saya tidak menyebutkan harga di sini karena harga berubah-ubah. Nanti tergantung di online shop harganya berapa, nanti ya Anda bisa cek di sana. Saya tidak menyebutkan harga di sini, kenapa? Karena nanti videonya sudah lahir, ada penurunan harga atau ada kenaikan harga segala macam agak sulit. Makanya lebih baik Anda silakan WhatsApp saya ya. Mana yang perlu atau mana yang bagus untuk mobil Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda untuk segala cuaca terang, saya rekomendasi tipe ini.
Ya, kalau ini adalah untuk mata-mata anak muda. Ya, kalau Anda jujur, saya bukan yang ngeledekin Anda atau bagaimana. Kita sudah berumur, mata suka kabur gitu ya. Nah, lebih cocok 3 warna ini. Karena kenapa? Kadang-kadang mata tua tidak cocok dengan warna putih. Nah, Anda bisa pakai warna putih kuningnya. Nah, di mode 4300. Nah, Anda bisa juga pakai di warna kuningnya di 3000 Kelvin. Biasanya mata-mata orang tua lebih awas ke arah warna seperti itu. Jadi biasanya kalau warna putih itu dibeli oleh anak-anak muda, ya. Mata-mata yang masih muda, mata-mata yang masih inilah gitu ya. Tapi kalau mau yang segala cuaca, saya rekomendasi tipe ini, ya. Bukan berarti ini jelek, bukan berarti ini jelek, tetapi digunakan untuk masing-masing tujuan, ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.